Silakan Romo. Bu, jangan Romo dulu. Mungkin enggak usah lagu pembuka, Tres. Karena Romo keburu-buru. Langsung Mepet, aja masuk mepet loh Bu. pembukaan tanda salib dan doa pembuka. Mepet Bu waktunya Bu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak dari kerahiman-Mu, Engkau terus menghimpun kami untuk membenamkan diri dalam kerahiman-Mu. Kami tahu ketika kami masuk dalam kerahiman-Mu, membenamkan diri dalam segala kerendahan hati kami, kuasa-Mu akan memenuhi seluruh diri kami. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu berdoa memanfaatkan waktu jam kerahiman ini. Dengarkanlah seluruh doa-doa mereka dan secara khusus pada sore hari ini untuk sama-sama mendengarkan spiritualitas inti dari dalam kerahiman itu sendiri. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku kerahiman itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudari-saudari, Bapak, Ibu, pencinta kerahiman, kita belajar lagi hal yang kedua, ini energi dari kita membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan. Kita belajar sedikit dari Yesus sendiri, sang kerahiman itu. Yesus menyadari yang pertama, itu dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu ada di dalam Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saudari-saudari terkasih, Halo, GB. Please ya Bu ya. kita berada dalam rumah tangga, di tempat kita berkarya, dalam komunitas, kehidupan lingkungan, atau di mana saja, kita masing-masing hendaknya menyadari seperti Tuhan Yesus sendiri, dia bilang, tapi saya juga peroleh sakramen krisma yang kita peroleh, penguatan dalam Roh Kudus itu dia membuat Roh Allah itu ada di dalam aku. Roh Allah dalam aku. Untuk apa? Untuk misi itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kenapa? Iman kita itu dia harus hidup, dia harus nyata dalam tutur kata kita, kesaksian kita bicara, dan juga dalam praktis kita melakukan action, tindakan-tindakan nyata. Itu. Ada dalam Bible lain itu dibilang begini, ketika aku lapar engkau beri makan. Orang-orang yang membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan, masuk sampai ke dalam hatinya Tuhan, dia harus punya kepekaan dan sensitif tingkat tinggi. Jadi dia melihat, mendengar, indera melihat dan indera pendengarnya itu harus aktif, lalu getaran hatinya itu harus ini. Karena kita masuk dalam kerahiman. Yesus berulang kali melakukannya. Ketika dia melihat orang lapar, dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dia lihat, dia rasa, dia langsung lakukan. Kerahiman, ketika kita membenamkan diri masuk dalam kerahiman, hatinya Tuhan, inti paling dalam hidup Tuhan, itu kita dapat tugas adalah, ketika aku lapar, engkau beri makan.
Ketika aku haus, engkau beri minum. Ketika aku telanjang, engkau beri pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara. Yesus pernah katakan, barang siapa, apa saja yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Itu paling inti dari kerahiman. Yesus menghadirkan kerahiman Bapa dalam hidup dia melalui yang dia hatinya tergerak, dia lakukan. Dalam Bible, dalam bagian lain dibilang begini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhanlah yang akan masuk ke dalam kerajaanku, tetapi mereka yang mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih banyak saudari-saudari, ibu-ibu, bapak yang mengikuti Zoom ini. Anda ada di tempat yang tepat, dalam komunitas yang tepat, komunitas kerahiman. Maka getaran hati kita itu dia harus ada di situ. Mata melihat, hati tergerak, dan lakukan sesuatu. Seperti Mother Teresa. Mother Teresa dari Kalkuta, dia menikmati rahmat kerahiman Allah itu. Sehingga begitu dia ada dalam komunitasnya yang nyaman, semua teratur di biara itu, tapi dia lihat di luar ada banyak orang susah, orang sakit, orang miskin, orang yang ini. Lalu titik mula dia jatuh cinta kepada mereka yang di luar biaranya adalah ketika melihat Yesus di atas salib. Aku haus. Aku haus. Waktu dia masuk ke kapel dan dia lihat Yesus disalib, langsung muncul, aku haus. Lalu dia ingat mereka di luar. Mereka yang citra gambar Allah yang terbaring di luar. Body of Christ. Tubuh Kristus yang ada di luar. Ini harus dilayani. Saudara-saudari terkasih, doa yang biasa kita buat, waktu yang kita sediakan untuk Tuhan, membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan, tidak cukup hanya dengan setia tekun kita berdoa, tetapi praktis yang kita lakukan. Apa saja yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari, itu yang Tuhan minta dari kita. Hari-hari ini banyak orang telinganya sudah tuli, walaupun telinganya masih bisa mendengar. Tapi sudah tuli karena yang dia dengar tidak sentuh ke dalam hati dia. Banyak orang hari-hari ini matanya sudah buta. Karena apa? Yang dia lihat tidak menggetarkan hatinya, sanubarinya tidak tergetar. Ada banyak orang yang pakai kacamata riben sehingga melihat semua di luar itu adalah gelap. Semua di luar itu jahat. Saudari-saudari, saudara-saudara terkasih, Suara Romo. Romo signalnya. kerahimanku yang paling belas kasihan dan dia lakukan. Ketika dia melihat orang lumpuh itu tidur di depan pintu itu. Lalu dia melihat hatinya tergerak oleh belas kasih. Lalu dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat ada di ujung sana. Karena apa? Waktu melihat hatinya tergerak, dia melakukan itu, mujizat itu nyata. Saudari-saudara terkasih, Anda dan saya, kita harus punya kepekaan rasa. Kita harus punya hati yang kita mengizinkan. Supaya Roh Kudus itu efektif. Romo, lalu bagaimana caranya mengizinkan Roh Kudus itu efektif? Supaya saya bisa PK. Supaya ketajaman spiritual saya itu bisa seperti yang Romo katakan. Saudari-saudaraku, teruslah nyanyi lagu Roh Kudus. Kau hadir di sini, atau bila Roh Allah ada di dalamku, itu sama dengan kita itu adalah handphone, bejana yang rapuh ini adalah handphone, lalu listrik itu adalah Allah yang maha kuasa, maha rahim, maha kudus, maha sempurna. Chargernya itu adalah Roh Kudus. Ketika kita membawa charger itu kita connect ke sana, maka energi ilahi itu pindah ke dalam diri kita. Imanmu sebesar biji sesawi saja Tuhan bilang sudah cukup
untuk melihat mujizat. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kerahiman Allah itu menjadi nyata dalam hidup saya, dalam karya saya. Saya yakin dan percaya nanti ketika kita menjadi pelaku firman, pelaku dari kerahiman, saya yakin banyak orang akan menemukan Tuhan dalam diri kita. Bukan soal penampilan kita, pakaian yang kita pakai. Di dalam masa Advent ini nanti ada bacaan menarik yang saudari-saudara akan dengar adalah koyakanlah hatimu dan bukan pakaian. Kalau ketika saudari-saudara mendengarkan renungan ini, mungkin kita itu lagi tutup hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita dari sesama di luar kita. Mulai dari dekat suami, istri, pembantu-pembantu di rumah, atau tetangga di sekeliling kita, atau di lingkungan di mana kita berada, ambil waktu cepat. Ambil waktu cepat, ambil cari waktu untuk ruang pengakuan, untuk pembersihan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Supaya firman itu dengan saya bertobat, mengakui salah dan dosa, dan saya menyesali akan perbuatan saya. Saya salah berpikir, saya salah berperasaan, saya kadang salah bertindak atau berkata-kata, itu akan melunturkan jam kerahimanku. Ketika saya membenamkan diri, tapi rahmat kerahiman itu nanti bias dari saya. Karena apa? Saya boleh membenamkan diri dalam hadirat Tuhan, tapi implementasi praktis saya tidak melakukan. Nanti kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Saudara-saudari, di tempat saya ini ada gelas ini, saya ada siapkan gelas. Gelas ini kalau dia lagi terisi full, itu masuknya air pasti terbuang, tidak punya dampak. Atau misalnya saya tutup, dia pakai penutup di sini, kesalahan dan dosa kita itu dia akan menutup rahmat kerahiman Allah. Maka kita menyesali mengakui akan kerapuhan kita, salah menggunakan mata kita, pikiran kita, hati kita, kita membuka itu, maka sungai sukacitamu mengalir dalamku. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Nanti Roh Kudus masuk, kerahiman Allah akan pindah kepada kita dan kita akan menjadi pelakunya. Barang siapa melakukan kehendakku, untuknya tempat telah kusediakan. Saudara-saudari, yang kita lagi cari dalam hidup ini adalah kita bikin banyak orang jatuh cinta sama Tuhan melalui kesaksian bicara, dan juga lebih-lebih adalah kesaksian hidup kita. Saya berdoa, semoga di masa Advent ini, saudara-saudari mengikuti, saya tergerak hati. Ketika saya mendengar, saya tergerak hati, saya harus lakukan sesuatu. Sebab apa? Sesama di luar saya adalah body of Christ. Tubuh Kristus yang hidup. Kebetulan dia itu orang Papua, kebetulan dia hidup, kebetulan dia lapar, sakit, maka lakukanlah apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kau sudah lakukan untuk saya. Saudara-saudari, itu saja renungan singkat dari saya. Menjadi pendoa kerahiman ilahi tidak cukup hanya berdoa, tapi kita harus menjadi pelaku firman, pelaku kerahiman, sehingga orang menemukan Tuhan dalam keberadaan kita. Saudara-saudari terkasih, saya mau berdoa untuk kita semua, semoga Tuhan menambahkan roh dalam diri kita. Kita bukan hanya membenamkan diri dalam doa saja, tetapi praktis dari doa itu adalah pergilah engkau diutus. Roh Tuhan akan menyertai kita untuk menjadi pelaku. Mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak hamba telah memberikan pengajaran singkat
Setelah kami berdoa di jam kerahiman-Mu, roh dalam diri kami dicas oleh energi ilahi-Mu, dan kami digerakkan, didorong untuk menjadi pelaku. Apa yang saya lihat, dan ketika hati tergerak, saya melakukan. Apa yang saya dengar, hati tergerak, saya melakukan. Implementasi praktis dari kerahiman ilahi. Semoga Roh Kudus menjadi efektif dalam diri kami, sehingga kami hidup balance. Kami berdoa dan kami menjadi pelaku dari doa itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, saudara-saudari. Terima kasih, Silakan Pastor lanjut John ya. Bunai. kasih Romo. Iya. Terima kasih, Nanti Pastor John Bunai. nanti kapan-kapan bisa, kalau sempat bisa undang